majuin. Mundurin, coba mundurin. Aman? Oke, silakan. Silakan Taufik, boleh diulang kembali dari awal. Saya udah. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang saya hormati Ibu Fitrah Rinjani Yusman selaku penguji 1 dan Ibu Putri Firdaus selaku penguji 2 dan Bapak Dia Tiko Daifullah selaku pembimbing 1 saya dan Ibu Nanda Silva Aulia selaku pembimbing 2 saya. Dan tak lupa kepada Bapak Ai Abdurrahman yang telah hadir di seminar kali ini, dan kepada teman-teman seperjuangan dan seangkatan yang ada di SMA Raudatul Mutakin, dan kepada audiens yang mengikuti acara pada siang hari ini. Langsung saja saya mulai dari saya menulis karya tulis ilmiah ini dengan judul Program Pengolahan Sampah Plastik untuk Mengurangi Dampak Pencemaran pada Lingkungan di SMA Raudatul Mutakin. Pertama itu latar belakang. Latar belakang itu pencemaran sampah plastik ini dari abad ke-21 sudah menjadi masalah global yang sangat mendesak. Kenapa menjadi masalah global yang mendesak? Karena peningkatan jumlah sampah plastik yang dimana setiap tahunnya itu meningkat. Dan masalah global ini yang mendesak ini meningkatkan sekitar 51,8% peningkatannya. Nah, di sini saya mengambil datanya ini dari ScienceMac dari sampah plastik di tahun 1950 sampai 2015. Nah, di tahun 1950 produksi sampahnya itu 2 juta ton per tahun. Sedangkan di 2015 itu produksi sampahnya itu 381 juta ton per tahun. Peningkatannya itu 51,8% dalam 190 kali lipat. Nah, di sini saya ada grafik tentang data sampah plastik tersebut dari tahun 1950 ke tahun 2015. Oke. Yang kedua itu rumusan masalah. Rumusan masalahnya itu yang pertama itu masalah saat ini. Masalah saat ini ialah banyak masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan. Relevansinya, sampah plastik ditemukan beberapa di lingkungan SMA Raudatul Mutakin IBS. Nah, rumusan masalahnya itu, apakah di SMA Raudatul Mutakin masih memiliki masalah terkait pencemaran lingkungan melalui sampah plastik? Yang kedua, bagaimana pengembangan program pengelolaan sampah plastik untuk mengurangi dampak pencemaran pada lingkungan di SMA Raudatul Mutakin? Yang ketiga, apakah pengembangan program pengolahan sampah plastik yang dilakukan memiliki dampak yang positif? Tujuan penelitian ini saya ngambil dari 2 jenis. Yang pertama itu mengetahui bagaimana program tersebut, dan yang kedua itu mengurangi pencemaran sampah plastik. Yang untuk mengetahui bagaimana program tersebut ialah mulai dari pengumpulan, penyimpanan, pengangkutan, dan pembuangan sementara. Sementara untuk mengurangi sampah plastik itu melalui program yang mau saya teliti. Manfaat penelitian. Ini manfaat penelitian terbagi menjadi 4.
Yang pertama itu manfaat pada peneliti sendiri, yaitu menambah wawasan baru dan pengetahuan baru terkait sistem pengolahan sampah plastik ini. Yang kedua, manfaat pada siswa. Nah, manfaat pada siswa ini untuk menambah edukasi kepada seluruh siswa SMA Raudatul Mutakin, kepada seluruh siswa SMA Raudatul Mutakin, maupun menciptakan lingkungan dengan baik, dengan nyaman agar belajar bisa secara optimal. Yang ketiga itu manfaat pada masyarakat. Nah, manfaat pada masyarakat ini untuk harapan peneliti untuk bisa menerapkan program yang telah saya buat, yang telah saya perbuat ini. Yang keempat itu manfaat pada pemerintah. Manfaat pada pemerintah ini untuk memberikan masukan kepada pemerintah atau memberikan rekomendasi tentang sistem pengolahan sampah plastik ini. Di sini saya mengambil penelitian yang relevan itu ada 3 jenis penelitian. Yang pertama itu penelitian dari Yuliadi LPS tahun 2017. Nah, itu judul penelitiannya optimalisasi pengelolaan sampah pesisir untuk mendukung kebersihan lingkungan dalam upaya mengurangi sampah plastik dan penyelamatan pantai Pangandaran. Nah, kenapa saya mengambil penelitian Yuladi? Karena menurut saya ini yang paling relevan dengan penelitian saya, karena di sini penelitian Yuliadi juga juga membahas tentang pengurangan sampah plastik di pantai Pangandaran. Nah, yang kedua itu peran masyarakat dalam mengurangi dampak lingkungan. Penelitian oleh Rahayu dan Nuraini 2024. Nah, ini penelitiannya masih hangat-hangatnya dan baru selesai di bulan Maret 2 bulan yang lalu. Nah, ini kenapa saya mengambil penelitian ini? Karena di dalam penelitian tersebut juga membahas tentang dampak lingkungan. Nah, menurut saya penelitian yang relevan ini cocok untuk menjadi penelitian yang sama, yang relevan dengan penelitian saya. Yang ketiga itu pengolahan sampah plastik menjadi ekobrik atau bangku. Penelitian oleh Rahmi R, Ramadhani dan Husaini tahun 2022. Nah, di sini juga penelitian saya membahas tentang pengolahan sampah, dan di sini dia juga membahas tentang pengolahan sampah plastik. Makanya saya mengambil penelitian dia karena relevan dengan penelitian saya. Nah, di sini tinjauan pustaka. Nah, dari definisinya ini, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari atau proses yang berbentuk padat atau semi padat yang berupa zat organik maupun anorganik yang terurai dan tidak terurai yang sudah tidak dianggap berguna lagi. Nah, jadi intinya itu definisi dari sampah tersebut ialah sesuatu yang tidak digunakan lagi yang dibuang oleh masyarakat setempat. Di sini ada sumber-sumber sampah. Saya mengambilnya ada 5. Yang pertama itu sampah dari pemukiman. Sampah dari pemukiman ini contoh hal kecilnya ketika di rumah kita atau ibu kita membuang sampah yang bekas makanan, kaleng bekas atau sebagai lainnya. Nah, di sini sampah dari pemukiman ini berasal dari pemukiman dari rumah kita sendiri. Yang kedua itu sampah dari tempat perdagangan dan tempat umum. Nah, ini sampah dari tempat perdagangan dan tempat umum ini sudah menjadi potensi yang sangat besar. Kenapa menjadi potensi yang besar? Karena di tempat perdagangan ini memiliki
cukup ramai sekali manusia sehingga peningkatan sampah plastik itu memiliki peningkatan yang drastis. Yang ketiga itu sampah dari sarana layanan masyarakat. Nah, sampah dari sarana layanan masyarakat ini contohnya itu kayak dari tempat hiburan, tempat pendidikan, dari tempat ibadah dan sebagai berikut. Yang keempat itu sampah dari industri. Sampah dari industri ini contohnya itu sampah dari industri ini seperti limbah sebentar maaf sampah dari industri ini dari pabrik atau sumber perusahaan kayu ya terkait sistem pengolahan sampah plastik. Yang kelima itu sistem dari pertanian. Seperti kita ketahui pertanian juga memiliki membuang sampah dengan seenaknya saja. Contohnya itu kayak lahan kebun dan pertanian ataupun padi-padi yang lainnya. Nah, di sini saya mengambil data dari kompas.com komposisi berdasarkan sumber sampah. Nah, yang tadi yang sebelumnya saya jelasin di sampah dari rumah tangga itu menjadi potensi yang besar. Nilainya itu 40,92%, perkantoran itu 8,15%, peniagaan itu 18,5%, pasar itu 17,36%, fasilitas publik itu 6,31%, kawasan itu 5,77%, dan yang lain-lainnya itu 3,44%. Nah, jenis-jenis sampah. Yang pertama itu jenis-jenis sampah itu terbagi menjadi 3, organik, anorganik, dan B3. Nah, sampah organik itu yang memiliki sampah yang memiliki sifatnya basah dan ini mudah terurai. Nah, yang kalau sampah anorganik sebaliknya dari sampah organik. Sampah anorganik ini yang sulit terurai, yang mau saya teliti, dan ini sifatnya sampah ini basah. Dan untuk sampah B3 ini, B3 bahan berbahaya dan beracun. Nah, bahan berbahaya itu seperti limbah pabrik dan limbah rumah sakit. Di sini pengaruh sampah terhadap manusia dan lingkungan. Di sini ada pengaruh positif dan ada pengaruh negatif. Nah, pengaruh positifnya itu apa? Pengaruh positifnya itu ialah bisa kita olah sampah itu didaur ulang, tapi tergantung cara pengelolaannya itu bagaimana, apakah baik atau buruk. Nah, yang kedua itu pengaruh positifnya itu bisa dijadikan pupuk kompos atau tanaman sebagai untuk menyuburkan tanaman dalam sistem pengolahan sampah plastik. Nah, di sini pengaruh negatifnya ini ialah bisa dalam tumpukan sampah itu yang misalnya di Bekasi atau di mana yang lainnya. Nah, itu bisa penumpukan sampah itu bisa mengakibatkan kita di sekitaran penumpukan sampah itu bisa mengakibatkan kita tertular penyakit yang sangat bahaya. Contohnya itu seperti demam berdarah dan yang lainnya. Nah, tempat dan waktu penelitian itu, tempatnya itu di sini di lingkungan SMA Raudatul Mutakin, waktunya itu pada bulan Agustus 2024. Di sini saya akan menjelaskan metode penelitian saya. Nah, metode penelitian saya yang saya ambil itu R&D. Kenapa?
nggak yang lain aja gitu, metode kualitatif atau kuantitatif gitu. Nah saya karena ingin mengimplementasikan atau mengembangkan program pengolahan sampah plastik ini. Nah untuk model pengembangan itu penelitian menggunakan model ADI untuk menghasilkan program pengelolaan sampah yang dirancang tahap per tahap. Nah ini model ADI ini muncul pada tahun 1990-an yang dikembangkan oleh Reiser dan Molenda. Nah proses pengembangannya itu ada 5. Yang pertama itu analisis, desain dulu, development, implementasi, dan evaluation atau evaluasi. Yang pertama itu analisis. Analisis itu peneliti akan melakukan observasi terlebih dahulu dengan mengumpulkan jumlah sampah plastik. Yang kedua itu pada tahap desain, peneliti merancang program pengelolaan sampah secara jelas dan rinci yang akan diimplementasikan di lingkungan SMA Raudatul Mutakin. Yang ketiga itu development. Pada tahap development, peneliti akan merealisasikan rancangan program yang sebelumnya telah dibuat. Yang keempat itu implementation. Pada tahap implementasi, peneliti akan memperoleh umpan balik terhadap program pengolahan sampah plastik yang dibuat atau dikembangkan. Yang terakhir, evaluation atau evaluasi. Pada tahap evaluasi, peneliti akan mengevaluasi penelitian pengembangan ADI untuk memberi umpan balik kepada pengguna program. Mungkin cukup sekian dari presentasi saya siang hari ini. Akan dimulai dengan sesi pertanyaan. Kita kasih aplaus dulu buat Taufik. Bagaimana Taufik, sudah agak lega? Belum ya, masih ada pertanyaan. Oke, baik. Selanjutnya kita buka sesi pertanyaan. Sesi pertanyaan ini nanti dipersilakan dulu untuk tim penguji menyampaikan pertanyaan. Boleh beberapa pertanyaan, silakan. Nanti kita lihat efektifnya apakah langsung dijawab atau ditampung dulu. Sambil menunggu tim penguji menanya, nanti dipersilakan peserta baik yang secara online ataupun yang ada di sini dari siswa atau Pak Ayi mungkin ingin bertanya juga dipersilahkan, walaupun nanti mengingat waktu kita lihat berapa pertanyaan yang akan dibuka. Jadi untuk memulai dipersilahkan untuk tim penguji memberikan pertanyaan kepada Taufik. Ya, baik, terima kasih. Mungkin langsung saja ya pertanyaan untuk Taufik. Ini langsung beberapa pertanyaan atau? Boleh. Langsung Pak. Penguji kali ya, dulu nanti dijawab. Oke, pertama dari latar belakang masalahnya dulu mungkin ya Taufik. Di sini yang Ibu ingin tanyakan adalah terkait dengan Taufik di sini sudah menjelaskan permasalahan-permasalahan yang ada di lingkup global gitu. Tapi Taufik belum melampirkan atau belum memberikan alasan kenapa Taufik melakukan penelitian di SMA Raudatul Mutakin. Mungkin boleh diberikan alasannya kenapa masih belum melampirkan atau memang belum sempat dilampirkan dan sebagainya. Karena sayang sekali tadi kan udah bagus banget tuh, udah melampirkan data-data dan sebagainya, tapi masih belum diberitahukan tuh alasannya kenapa Taufik melakukan penelitian di SMA Raudatul Mutakin. Apakah ada permasalahannya dan sebagainya. Mungkin itu pertama dari Ibu di latar belakang. Kemudian di bagian kalau di bagian tinjauan pustaka sebetulnya tidak ke arah pertanyaan ya Taufik, lebih ke arah ingin menanyakan alasan gitu, sama aja sih sebenarnya pertanyaan. Tadi kan sudah melampirkan penelitian yang relevan, tapi kalau dari yang Ibu baca di proposal Taufik itu, Taufik seperti hanya melampirkan hasil penelitiannya aja, belum dikasih tahu perbedaan dan persamaan Taufik
dengan penelitian tersebut. Kemudian terakhir di bagian jadwal atau waktu penelitian, mungkin Taufik boleh diperiksa lagi jadwal dan waktu penelitiannya apakah sudah sesuai atau belum. Dan satu lagi, tidak ada kerangka berpikir ya Taufik. Mungkin itu kalau dari Ibu. Terima kasih. Langsung ya, Taufik bisa langsung ditanggapi atau dijawab? Yang pertama itu izin menjawab. Yang pertama itu kenapa peneliti ingin melakukan peneliti di SMA Raudatul Muntakin. Nah ini karena di lingkungan luar saya tidak peneliti tidak kenapa saya memilih penelitiannya itu di SMA Raudatul Muntakin, karena di lingkungan luar itu belum tentu sampah plastik bisa saya jangkau atau masih banyak di lingkungan luar tersebut program pengolahan sampah plastik tersebut. Pertanyaan kedua itu terkait tinjauan pustakanya, Ibu. Tinjauan pustakanya itu mungkin saya bisa balik ke tinjauan pustaka. Nah untuk tinjauan pustaka ini mungkin boleh diulang sekali lagi Bu, yang pertanyaan yang nomor 2. Boleh dijawab pertanyaan nomor 3 dan 4 dulu. Oh 3 dan 4. Yang nomor 3 itu perbedaan dan persamaannya itu mungkin sampah plastik global yang data yang saya masukkan itu perbedaannya itu mungkin berbeda dengan sampah plastik yang biasanya, karena sampah-sampah plastik yang biasanya itu tidak didata dengan data-data yang sebenar-benarnya. Mungkin kalau persamaannya itu sesama jenis sampah plastik. Itu sih Bu. Tinggal yang tinjauan pustaka Bu. Yang tinjauan pustaka mungkin boleh diulang. Sebenarnya tadi belum terjawab itu di bagian dulu ya, waktu penelitiannya boleh dilihat dulu sama Taufik. Oh iya. Itu kan Taufik buatnya per tabel ya. Iya Bu. Iya, boleh dicek korelasi antara bulan-bulannya dan aktualisasi dari Taufik untuk melaksanakan penelitian ini apakah sudah sesuai? Sudah sesuai. Mungkin di waktu penelitian itu saya agak typo sedikit di waktu saya masukkan itu di tanggal 210 Mei. Mungkin maksud saya itu di tanggal 2 bulan Oktober 2024. Mungkin typo sedikit. Boleh dilihat tabelnya Taufik? Udah. Mungkin sedikit berbeda dengan waktu penelitiannya itu. Waktu penelitiannya itu di
bulan April. Waktu penelitiannya Di bulan April yang pelaksanaan penelitian. ya, mungkin kalau ibu boleh memberikan saran, Ya. nanti boleh dicek lagi, diperbaiki lagi. Kalau misalkan waktu pelaksanaan penelitian kan masih belum terlaksana nih, mungkin tapi boleh memprediksi. Tapi untuk dari penyusunan proposal, penyerahan proposal kan itu sudah terlaksana. Mungkin boleh untuk bulan-bulannya disesuaikan dan disamakan, biar tidak terjadi kebingungan kepada orang-orang yang membaca hasil penelitian topik atau proposal topik ini. Baik. Oke, mungkin boleh konsen dulu. Oke, sebelumnya selamat untuk Taufik ya karena sudah sampai tahap seminar proposal. Kita close dulu. Baik, mungkin pertanyaan dari Ibu lebih ke model ADI yang Taufik gunakan. Yang pertama, ini model ADI-nya merujuk ke siapa? Model ADI-nya ini merujuk ke Penelitian siapa? penelitian bentar Bu. Ini menuju. Mungkin model ADI ini merujuk kepada sistem ini, Bu. Ada kakak saya yang menggunakan model ADI, jadi saya terinspirasi menggunakan model ADI tersebut. Oke. Terus untuk model ADI sendiri kan ada 5 tahap ya, Iya. Taufik. Di tahap pertama ada tahap analisis. Ya. Di sini analisis seperti apa yang akan Taufik lakukan? Kemudian instrumen seperti apa yang akan dipakai? Kemudian data-data seperti apa yang akan Taufik ambil untuk menganalisis masalah yang ada di lingkungan, masalah sampah yang ada di lingkungan SMA Rama. Mungkin yang Ibu maksud analisisnya itu saya akan melihat dan melakukan pengumpulan sampah plastik terlebih dahulu, dan untuk di tahap analisis ini juga saya melihat seberapa banyak jumlah sampah plastik yang di lingkungan SMA Ramu ini, dan untuk data-datanya itu setiap di lingkungan SMA Ramu ini saya gabungin seberapa banyak jumlah sampah plastik tersebut. Berarti sampahnya itu dikumpulkan oleh Taufik secara manual? Saya data di sekitaran sekolah berapa, sekitaran gedung berapa. Instrumen yang digunakannya seperti apa? Untuk instrumennya itu mungkin instrumen yang dilakukannya itu merujuk kepada tentang pengumpulannya, pengumpulan, terus penyimpanan dan pengumpulan sementaranya, Bu. Mungkin nanti bisa ditentukan ya pakai instrumen observasi. Iya, Bu. Atau instrumen lainnya. Kemudian lanjut ke tahap kedua, yaitu tahap desain. Di sini Ibu belum menemukan ya, belum tergambar gitu bentuk rancangan program yang akan Taufik jalankan itu seperti apa? Nah, untuk di tahap desain itu saya merancang dulu, Bu. Ini misalkan tadi saya udah mendata nih jumlah sampah plastik. Nah, yang kedua itu merancang dulu bagaimana program pengelolaan sampah tersebut secara jelas dan rinci. Merancang dulu bagaimana program pengelolaannya itu di tahap development dan implementation. Ya kan berdasarkan tadi
salah satu contohnya dia membuat programnya itu seperti program pelatihan kepada masyarakat tentang atau bagaimana mengolah sampah plastik. Untuk Taufik sendiri gimana bentuk programnya itu sendiri? Untuk bentuk programnya itu untuk bentuk programnya itu dari model AD ini saya membentuk program yang sudah pernah dilakukan peneliti yang dilakukan pada tahap sebelumnya itu. Jadi saya melakukan program itu karena dari model AD ini sudah memiliki hal yang sistematik. Mungkin nanti boleh dikonsultasikan ya ke Iya, pembimbing programnya seperti apa. Apakah nanti bentuknya pelatihan atau apa program 3R gitu kan biasanya kalau sampah. Terus begitupun di development, kemudian implementasi harus sudah tergambar bagaimana nanti implementasi programnya, kemudian evaluasinya, bagaimana nanti setelah program dijalankan, kemudian bagaimana cara untuk mengukur ketercapaian programnya, karena di proposal ini sendiri belum tergambar gitu ya secara jelas. Mungkin dari Ibu sudah cukup itu aja. Mungkin sedikit ya Taufik, Ibu mau memberikan saran untuk hal-hal yang agak krusial. Tadi pertama ya di latar belakang jangan lupa ditambahkan terkait dengan permasalahan sampah di SMA Rodul Mutakin. Biar orang-orang yang baca itu tahu nih kenapa peneliti memilih lokasi penelitian. Yang kedua, Taufik, tadi ada beberapa yang dipresentasikan nih kayak bagus data-data, grafik-grafik, cuman sayangnya malah tidak dilampirkan di proposal penelitian. Kemudian yang ketiga, boleh mungkin dibuat kerangka berpikirnya Taufik. Dan yang terakhir kalau dari Ibu, ini masih ada beberapa penulisan yang masih salah, baik dari body note-nya, baik dari penulisan daftar pustaka, penulisan judul dan sebagainya. Mungkin nanti Taufik boleh dicek untuk diperbaiki lagi. Mungkin kalau dari Ibu sudah cukup sekian, dari Bu Fitra juga sudah cukup. Terima kasih. Terima kasih banyak kepada Bu Putri dan Bu Fitra atas pertanyaan dan sarannya. Jangan lupa dicatat untuk Taufik dalam perbaikan proposalnya biar penelitiannya makin ini ya solid ya. Oke, untuk saat ini silahkan dibuka baik yang di online ataupun yang secara offline di sini, silahkan boleh mengajukan tangan jika yang ingin bertanya. Oh ada mungkin dari Ibu Esti ya, ini Ibunda Hamam ya, boleh dibuka Bu? Iya, Assalamualaikum. Oke, Bu. Ya silakan Bu, Ya. boleh disampaikan pertanyaannya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum tanya Pak, audiens di situ. Boleh silakan Bu, terdengar suaranya. Ya, ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, saya sudah, saya orang tua dari Amirul Hamam dan saya selalu mengikuti sempro ini, seminar proposal. Saya hargai kelas 11 dan aplaus buat guru-guru, pembimbing, penguji, semua guru-guru kelas yang pastinya luar biasa ya. Ini sangat menguras energi. Cuma singkat aja Pak, dan semuanya ada di situ. Untuk Taufik dan teman-temannya, hanya masukan sedikit. Saya tidak akan mengoreksi metodologi dan penulisan karena guru-guru yang di sana pasti lebih canggih ilmunya. Saya hanya akan memberi masukan tentang kata-kata bakunya. Jadi tadi secara penyampaian untuk penggunaan kata-kata saat presentasi ya, kalimat-kalimat itu beberapa saudara Taufik, Ananda Taufik
masih menggunakan kata-kata yang tidak baku. Karena ini judulnya adalah presentasi ilmiah, jadi mohon diperhatikan lagi, bukan hanya Ananda Taufik ya, tapi untuk semuanya yang kemarin-kemarin juga, Denny, Hamam, dan mungkin yang berikut-berikutnya nanti, tolong tadi saya sempat catat sedikit, misal ya, penggunaan kata yang merujuk kepada peneliti yang sebelumnya, mestinya beliau bukan dia gitu ya. Contoh contoh satu. Kemudian merujuk kepada sesuatu yang dituju misalnya dengan kata-kata kayak gitu ya. Harusnya kan seperti atau contohnya gitu. Terus berikutnya lagi ada yang disebutkan tadi selintas saya dengar akan mau meneliti, sebaiknya digunakan kata-kata akan meneliti dan seterusnya. Itu saja Pak Tiko dan semua yang hadir di situ, saya hanya sedikit supaya nanti berikut-berikutnya presentasi siapapun lebih enak didengar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu atas saran dan masukannya, sangat membangun sekali dan mengingatkan juga untuk teman-teman yang setelahnya dan nanti Taufik untuk seminar penelitiannya agar lebih lebih siap lagi, lebih baik lagi dalam penyampaiannya, pun teman-teman yang belum seminar proposal agar dipersiapkan lagi baik tata bahasanya karena tadi akan mempengaruhi ya Bu ya, betul ya, mempengaruhi audiens nih dalam menangkap hal yang dipresentasikan gitu. Terima kasih banyak Ibu Esti atas partisipasinya dalam memberikan saran. Kami juga sangat menghargai sekali dari sekolah orang tua untuk ikut andil aktif dalam berpartisipasi, memberikan saran, pertanyaan ataupun lainnya dalam kegiatan KTI ini. Mudah-mudahan bisa berkembang seluruh siswa SMA Ramu. Terima kasih banyak Ibu Esti sekali lagi. Oke, tadi Amin. bentuknya. Sama-sama Pak Tiko. Ya, makasih. Tadi karena bentuknya saran ya, jadi tidak perlu ada tanggapan dari Taufik. Silahkan dibuka kembali. Ada Ya, yang ingin? ya betul betul. Hanya masukin input. Oke. Terima kasih semuanya. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo siapa? Oh ini di belakang. Masya Allah, ini yang next schedule nih ya. Perkenalkan dulu namanya. Silakan. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jefi Mawana Yusuf. Saya dari kelas Geografi Olim. Di sini saya akan nanya lah gitu. Kan Taufik ini kan sedang membuat program. Pasti Taufik sudah memperkirakan bahwa apa saja hambatannya. Mungkin itu saja yang akan saya pertanyakan, apa hambatannya dalam program Taufik tersebut. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak. Zevi tadi apa? Pertanyaan apakah hambatan atau prediksi hambatan ke depan? Oh, kira-kira nanti dalam melaksanakan penelitian Taufik ini kan nih sudah memperhitungkan nggak? Kira-kira hambatan apa sih yang nanti akan Taufik hadapi dan apakah Taufik sudah mempersiapkan jika hambatan itu ada? Silakan Taufik, boleh dijawab. Mungkin untuk hambatan untuk melakukan program tersebut seperti cuaca atau maupun cuaca dan hambatannya itu cuaca, terus apakah mempunyai waktu yang agak renggang untuk melakukan program tersebut. Untuk terjadi hambatan tersebut saya belum belum untuk mempersiapkan apakah kalau terjadi hambatan tersebut gitu Pak. Jadi dua hal yang diperkirakan menjadi hambatan tadi apa? Pertama, Cuaca dan waktu. cuaca dan waktu. Ya. Apakah cukup menjawab Jevi pertanyaannya? Cukup. Ya. Oke, silakan boleh. Mungkin dari Pai sarannya atau nanti di akhir. Ayo silakan dari teman-teman dulu, kelas 11 sudah. Oh boleh lagi, Ananda Amirul Hamam Wicaksono. Silakan, Hamam disampaikan. Oke baik,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Amirul Hamam Wicaksono. Izin untuk bertanya. Tapi sebelumnya saya mau verifikasi dulu untuk waktu penelitian topik ini. Tadi topik sebutkan bahwa akan melakukan penelitian pada bulan Agustus ya. Yang berarti itu 1 bulan. Apakah benar? Kalau untuk penelitiannya itu 2 bulan dan dimulai dengan bulan Agustus. Jadi dimulai dari bulan Agustus dan dengan jangka waktu 2 bulan berarti ya? Ya. Dan yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana pembagian waktu secara rinci untuk menerapkan metode ADI dalam waktu 2 bulan itu. Dan yang seperti yang disebutkan oleh Taufik juga, metode ADI ada 5 ya. Dan ya, apakah bisa disebutkan untuk rincian waktunya? Oke, Terima untuk kasih. pembagian waktunya itu di tahap analisis, peneliti memperkirakan waktunya itu selama 2 minggu. Dan untuk desain itu waktunya itu seminggu, development seminggu, implementation 2 minggu, dan evaluation 1 minggu. Jadi sekitar saya mengambil 2 bulan lebih sedikit. Cukup, terima kasih. Wicak cukup menjawab? Iya. Nah, boleh Bapak sekalian menanggapi, menyambung pertanyaan dari Wicak tadi. Walaupun tadi Taufik belum mulai tahap ADI ini secara gambaran, secara rincinya seperti yang tadi ditanya oleh Bu Fitra kan belum terlalu detail gitu ya. Tapi tadi atas jawaban waktunya mungkin saran dari Bapak ketika melakukan di tahap analisis kan Taufik ingin salah satu variabel yang diukurnya adalah jumlah sampah plastik yang dikumpulkan gitu. Nah tadi di tahap analisis dan evaluasi ada perbedaan waktu tuh, di analisis 2 minggu, di evaluasi 1 minggu. Apakah Kebalik. Kebalik. Analisis seminggu, evaluasi. Oh iya, terus analisis dulu. Ya artinya pun misalnya tadi variabel yang diukur jumlah sampah plastik yang terukur secara waktu itu, nah itu harus sama tuh antara tahap analisis dan evaluasi. Apakah setelah dilakukan program yang diterapkan itu mengalami penurunan nggak jumlah sampah plastik, atau misalnya ternyata di tahap analisis tadi kenapa lebih panjang, apakah ada hal yang dilakukan. Nah itu harus spesifik tuh, karena tadi benar kata Wicak, concern di timingnya itu akan menjadi salah satu yang benarkan pelaksanaan model pengembangan ADI ini kira-kira benar nggak untuk dilakukan seperti itu. Oke. Boleh kelas 11 dibuka satu lagi pertanyaan, kelas 10 wajib satu pertanyaan. Oh ada nih, silakan. Nama kepada Ananda Ganesha, silakan. Perkenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengizinkan saya bertanya. Perkenalkan, nama saya Ganesha Marika Tristyo dari kelas 10. Saya ingin bertanya, apakah Kak Taufik ini melatar belakangi ketidak efektifan pengelolaan sampah di Raudatul Mutakin sehingga mencoba untuk membuat suatu program yang baru sehingga mungkin lebih bisa efektif? Dan jika benar ada ketidakefektifan, bisa dijelaskan apa saja mungkin? Terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Boleh silahkan langsung dijawab, Taufik. Terakhir ya? Ini terakhir ya, jadi nggak jadi. Tadi satu lagi yang mau nanya siapa? Nanti ditutup ya, karena waktunya sudah. Boleh silakan ditanggapi dulu. Mungkin izin menjawab pertanyaan dari Ganesha itu terkait efektif atau tidak efektifnya itu untuk melakukan program tersebut, saya peneliti rasa itu efektif. Kenapa efektif? Karena di program-program sebelumnya itu sudah ada yang melaksanakan penelitiannya itu, dan kalau tidak efektif itu mungkin tidak ada. Menjawab atau masih kurang puas untuk jawabannya? Boleh nggak apa-apa, silakan ditanggapi lagi. Biar terbangun diskusi, silakan. Mungkin disederhanakan apa yang ingin ditanyakan. Maaf, mungkin jawabannya masih kurang buat saya puas. Mungkin bisa saya bantu menjelaskan lebih
terkait pertanyaan saya. Mungkin apakah Kak Taufik ini, peneliti ini melihat bahwa ternyata di Raudatul Muttaqin ini pengelolaan sampahnya ini masih kurang efektif dan bisa digunakan. Sehingga Kak Taufik menciptakan suatu program baru yang mungkin bisa membuat keefektifan yang lebih untuk mengelola sampah yang ada di Raudatul Muttaqin ini. Mungkin bisa singkat lagi jawabannya bisa mungkin iya atau tidak, dan jika misalnya iya bisa dibantu untuk menjelaskan. Baik, izin menjawab. Mungkin dari lingkungan SMA Raudatul Muttaqin ini belum efektif ya, karena sedikit pengumpulan sampahnya itu berada di titik-titik tertentu, dan untuk menciptakan programnya itu supaya menjadi efektif itu menambah atau membuat program. Contoh hal kecilnya itu membuat pengumpulan sampah atau membuat banner yang dimana siswa-siswa semuanya yang tinggal di SMA Raudatul Muttaqin menjadi sadar untuk tidak melakukan pembuangan sampah dengan sembarangan. Mungkin kalau masih ganjal boleh diulang, boleh ditanggapin lagi. Mungkin cukup ya Ganes ya? Cukup ya. Artinya tadi ada beberapa hal yang Taufik lihat mungkin ya, dan ingin diefektifkan. Oke, mungkin karena waktunya sudah cukup panjang. Terakhir ada dari Pak I, boleh. Tapi tadi Bu Nanda mengingatkan sesuatu, nggak bisa nyampein aja ya Pak. Jangan lupa buat teman-teman juga, kalau Bu Nanda ngingetin pronunciation-nya jangan lupa. Ada apa Bu tadi yang dikoreksi pronunciation? Oh di kelas. Jangan lupa loh, pronunciation-nya itu diperhatiin sama Bu Nanda. Tapi juga berarti tadi pronunciation-nya ada yang salah. Nah, tapi akhirnya kita tahu ya. Nanti boleh nanya langsung ke Bu Nanda. Nah, selanjutnya boleh silakan Pak I. Terima kasih Pak Tiko. Pertama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya seru ya seminar proposal ini karena direspon dengan aktif ya. Nah tidak banyak yang ingin saya sampaikan, tapi konteksnya bukan pertanyaan lah ya, karena waktunya terbatas, tapi hanya mengingatkan saja itu rumusan di dalam karya tulis ilmiah itu kan harus sistematis ya. Dan sistematisnya itu harus tergambarkan di dalam proposal. Di sini tidak ada satu slide yang menggambarkan sistematika penulisan ilmiah. Ya, itu harusnya ada satu slide ya. Selanjutnya kalau tidak salah nih mohon dikoreksi, tadi kan rumusan masalahnya ada berapa poin? 3. Kalau tujuan penelitiannya ada berapa poin? 2. Nah kan seharusnya kelajiman di dalam penulisan karya ilmiah, kalau rumusan masalahnya ada 3 poin, tujuan penelitiannya tidak mungkin di luar 3 poin. Karena rumusan masalah itu dalam rangka membatasi dalam rangka pembatasan masalah yang akan dijawab oleh tujuan penelitian. Maka tujuan penelitian itu deskripsinya kan untuk mengetahui. Nah itu berangkat dari mana? Dari rumusan masalah. Jadi rumusan masalahnya 3, tujuan penelitiannya pun harus 3 poin. Itu yang pertama masukannya. Yang kedua ya bahasa gaulnya ngambil metode penelitian R&D itu adalah keren menurut saya ya. Tetapi ini beresiko ya, artinya topik ini harus bisa memahami ya metode R&D ini secara mendalam. Nah, jangan sampai asal pilih, karena ini bisa jadi blunder. Karena ada 2 poin penting di dalam R&D itu. Yang pertama adalah pengembangan, yang kedua adalah efektivitas. Makanya tadi ditanyakan oleh Ganes kan, apakah di Raudatul Muttaqin ini tidak efektif? Nah, di dalam dunia riset efektif itu tidak bisa dijawab secara verbal tanpa by riset gitu. Jadi efektifnya itu rendah, menengah atau tinggi, itu kan ada klasifikasinya. Misalkan 0 sampai 20 itu rendah, 20 sampai 40 dan sebagainya. Biasanya kan yang dipakai teorinya Ari Kunto kan di situ. Nah, semuanya harus ada referensi yang menjadi sandaran yang jelas.
Nah selanjutnya langkah-langkah dari metode R&D ini tidak disampaikan. Nah ini harus dipahami kan langkahnya ada yang 10, ada yang 8 di situ. Nah selanjutnya ini juga hati-hati ketika memakai metodologi EDI ini. Karena nanti desainnya itu sama penguji itu akan ditanya nanti ini desainnya itu menentukan tuh. Karena nanti akan ada uji program dan akan ada uji implementasi sehingga evaluasi perbaikannya gimana. Nah, maka efektivitas dan pengembangan dari R&D ini bisa berupa program dan di dalamnya tidak menutup kemungkinan ada alat. Nah, ada alat. Nah, apakah itu efektifnya rendah, sedang, dan tinggi? Itu semuanya harus bisa terverifikasi dengan baik secara ilmiah. Nah, jadi masukan dari saya itu pahami metode ini dengan baik. Nah, apalagi dikaitkan dengan EDI itu tidak mudah ya, butuh penjelasan yang lebih deep thinking di situ. Dan tadi saya koreksi juga itu kenapa ini kan proposal itu biasanya sampai bab 3. Tapi kok ada masalah pengaruh, coba lihat. Pengaruh itu tadi kan menyampaikan pengaruh. Di situ ada slide yang berkaitan dengan pengaruh kan. Tujuan penelitiannya 2 harusnya 3 ini. Dan itu harus menjawab perumusan masalah nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu. Harus relevan, poin-poinnya tidak boleh random. Nah, coba di situ ada bahasa pengaruh tadi itu apa tuh. Terus Di sini. ada pengaruh tuh tadi, membahas itu. Nah, ini kan di situ disebutkan pengaruh sampah terhadap manusia dan lingkungan. Tadi topik sudah seolah-olah menyimpulkan hasilnya itu positif atau negatif kan. Tadi di situ ya. Nah, seharusnya di proposal itu kalau mau berbicara pengaruh itu negatif atau positif, itu masuknya di penelitian yang relevan. Nah, jadi penelitian si A itu hasilnya berpengaruh atau tidak berpengaruh di situ. Dan di situ juga harus diperkuat nanti kalau bisa nanti tergantung daripada kapasitas menurut pembimbing. Apakah dimunculkan di situ gap teorinya gitu. Menurut penelitian ini seperti ini, penelitian yang berbeda seperti itu, dan dikaitkan dengan teori yang ada, apakah ini sejalan atau tidak sejalan. Nah, di situ menjadi kualitas daripada penelitian itu lebih up gitu kan, lebih mumpuni di situ. Bagusnya di situ karena ini R&D itu efektivitas dan pengembangan. Jadi di manakah pengembangannya, ukuran efektivitasnya di mana. Nah, selanjutnya dalam menyampaikan dalam seminar proposal itu tidak boleh sampai masuk bab 4 karena dari mana dasarnya gitu. Kalau sampai menyampaikan ini udah aja ditempelkan kepada penelitian yang relevan. Penelitian yang relevan itu apanya? Apakah tentu orientasinya pada kesamaan. Nah, tetapi sampaikan juga ada riset yang berbeda. Nah, kemarin kalau nggak salah yang pertama itu siapa? Nah, Denny itu menyampaikan yang relevan yang samanya kan, yang begitu, yang berbedanya supaya dari situ ada pijakan topik itu yang mana nih, apakah ada keberbedaan, kesamaan jelas di situ. Itu aja ya yang bisa sampaikan, dan saya meyakini para pembimbing sudah mengetahui hal itu, dan masukan-masukan dari penguji dan juga dari teman-teman itu diperhatikan. Karena pada dasarnya itulah kasih sayang secara ilmiah gitu ya. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak atas saran dan masukannya. Nah, begitu ya. Jadi teman-teman nih, apalagi yang di sini nih, kan biasanya pada pasif, angkat tangan, nggak ada yang mau. Kalau mau nanya. Bukan berarti memberatkan Taufik, malah menguatkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti nanti. Jadi jangan ragu untuk nanya ke depannya. Selanjutnya ada siapa? Ada JP ya? JP ya.
Oke, sekali lagi selamat untuk Taufik sudah menyelesaikan seminar proposal. Tadi walaupun memang banyak catatan, tapi catatan itulah yang membangun penelitian Taufik ini untuk jadi lebih baik. Jadi jangan lupa beberapa koreksi dari penguji tadi, kemudian saran dari yang lainnya, jangan lupa dicatat dan diperbaiki sebelum melakukan penelitian. Oke, baik, sekali lagi terima kasih banyak untuk Taufik sudah siap sudah melaksanakan presentasi proposal penelitiannya. Mudah-mudahan selanjutnya dalam tahap revisi, dalam tahap penelitiannya dilancarkan, dimudahkan hingga nanti ke seminar penelitian. Baik, untuk itu saya selaku moderator dalam acara sakti ini berterima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah kata atau semacamnya yang tidak berkenan untuk diterima di hati. Mudah-mudahan bisa dimaafkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus sekali lagi buat Taufik. Baik Bapak Ibu yang di Gmeet, izin saya tutup ya Google Meet-nya. Terima kasih banyak sudah ikut hadir. Jangan lupa untuk hadir juga di seminar-seminar selanjutnya. Insya Allah ada di hari Jumat.